Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Nah, pada hadis 201. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك قال أقيم صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر wudu'an. Nah, itu nomor 201 kita antum. Berarti 202 ini kita antum. Wabilin qala hadatsana Yahya ibnu Ma'in wa Hannad ibnu Sari wa Utsman ibnu Abi Syaibah an Abdus Salam ibni Harbin wa hadha lafzu hadithi Yahya an Abi Khalid Ad-Dalani an Qatadah an Abi Al-Aliyah an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu wa yanamu wa yanfukhu thumma yanqumu fayusalli wa la yatawaddau. Qala faqultu lahu sallaita wa lam tatawadda faqad nimta. Faqala innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yasjudu, sujud ya Nabi, artinya salat ya Nabi, wa yanamu, dan tidur ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanfukhu, dan mendengkur ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidurnya sampai mengeluarkan dengkuran. Tsumma yaqumu, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusalli, lalu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yatawaddau, dan tidak berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, faqultu lahu, lalu aku katakan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallaita, engkau salat wahai Nabi, walam tatawadda, dan engkau tidak berwudu, wa qad nimta, padahal sungguh engkau telah tertidur, bahkan sudah mendengkur. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal wudu'u, hanya saja wudu tersebut diwajibkan ala, terhadap man nama, seseorang yang tidur ia muttaji'an, hal keadaan berbaring. Tapi kalau tidurnya duduk, walaupun mendengkur sekalipun, walaupun junub sekalipun, wudunya tidak batal. Nah, walaupun dia berjunub sekalipun dalam tidurnya itu, wudunya tidak batal. Yang batal wudu adalah kalau dia tidurnya berbaring. Zada Utsman wa Hannad fa innahu idza taja, ditambah riwayat yang lain, sesungguhnya seseorang apabila dia berbaring, istarkhat, akan longgar
akan lentur mafasiluhu, persendian-persendiannya. Kalau longgar persendian-persendiannya, maka keluarlah angin dari dalam. Berkata Imam Abu Dawud, qauluhu al-wudu ala man nama muttaji'an, ini hadis mungkar. Lam yarwihi, tidak ada yang meriwayatkan kecuali Yazid Abu Khalid Ad-Dalani an Qatadah. Wa rawa awwalahu, kalau bagian awalnya diriwayatkan oleh sekelompok orang, sekelompok sahabat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi mereka tidak menyebutkan sesuatu tentang hal ini. Innamal wudu ala man nama muttaji'an. Wa qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mahfuzan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga. Wa qala Sayyidah Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Nah, hadis yang mengatakan Nabi tidur, kemudian Nabi berkeruh, bahasa kitanya berkeruh, bakaruah, nah mendengkur. Tidur mendengkur itu adalah bagian tidur Nabi. Jadi kata Rasul, wudu itu hanya terhadap orang tidur berbaring. Ini mengindikasikan Nabi tidurnya nggak berbaring. Nah, hadis yang mengatakan bahasanya tidur, bahasanya wudu itu terhadap orang tidur berbaring, hanya satu saja sahabat, hanya satu-satunya sahabat, yaitu Yazid Abu Khalid Ad-Dalani, yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang lain nggak ada yang meriwayatkan hadis ini. Maka hadisnya disebut dengan hadis ahad kategori mungkar. Hadis ahad kategori mungkar. Tapi kalau pangkalnya Nabi sholat, kemudian tidur, sholat tahajud maksudnya, kemudian tidur, kemudian berdengkur, kemudian Nabi sholat subuh, nggak ngulangin wudu, kemudian dikatakan, ya Rasul, engkau sholat nggak berwudu padahal sudah tidur. Nah, kalau sampai di situ banyak perawinya, banyak yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi mereka nggak ada yang menyebutkan ini. Innamal wudu ala man nama muttaji'an. Nah, kalau begitu berarti orang yang tidur dalam keadaan telentang sampai mendengkur sekalipun wuduknya tidak batal. Itu kesimpulan awal, belum kesimpulan finish. Orang yang tidur telentang walaupun sampai mendengkur, wuduknya tidak batal. Nah, tapi setelah disambung oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa kata beliau? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahfudha. Nabi itu adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah komentar Sayyidah Aisyah, wa qalat Sayyidah Aisyah, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Tertidur mata saya tapi tidak tertidur hati saya. Kalau umat tidak tertidur matanya tapi hatinya sudah tidur dari dulu, bahkan hatinya nggak pernah bangun. Nah, melihat dua komentar hadis ini menunjukkan adalah khususiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah khususiat Nabi, nggak ada lagi komentar, maknanya tidak diamalkan. Sehingga sepakat para ulama mengatakan orang tidur bukan mengantuk. Kalau mengantuk nggak batal wudu. Orang yang tertidur dalam keadaan tidak duduk, maka sholatnya maka wuduknya batal. Nah, bagaimana ada hadis tadi? Hadis itu adalah khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kesimpulannya. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Haywah ibnu Shuraih al-Himsi fi akhirin qalu haddatsana Baqiyah anil Wadin ibni Ata'in an Mahfuz ibni Alqamah an Abdurrahman ibni Aidin
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السيح العينان فمن نام فليتوضأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السيح atau sahih? Sahih. Nah, pengikat dubur itu adalah dua mata. Pengikat dubur itu adalah dua mata. Faman nama, maka siapa saja yang tertidur ia, maka hendaklah dia berwudu, karena ikat duburnya sudah lepas. Jadi antara dubur sama mata itu dia seperti katup, dua katup yang secara otomatis terbuka mata, tertutup dubur, tertutup mata, terbuka dubur. Maka ketika seseorang qada hajat enggak mau keluar-keluar, maka dipejamin matanya supaya lebih besar kebukanya. Begitu. Nah, itu enggak ada hubungannya. Nah, jadi pada intinya kalau orang sudah tertidur maka wajib berwudu. Babun firrajuli yataul adha birijli. Bab tentang seseorang yang menginjak tai ayam dengan kakinya, ada kotoran. Hadis. Wabil qala hadatsana Hannar ibnu Sari wa Ibrahim ibnu Abi Muawiyah an Abi Muawiyah wa hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsani Syarikun wa Jarirun wa ibnu Idris anil Amash an Syaqiq qala Abdullah kunna la natawaddu min mawti'in wala nakuffu sya'ran wala thawban. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah, kata ulama hadis kalau disebut Abdullah saja maka itu adalah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Berkatalah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, kunna adalah kami dulu di zaman Sayyidina Rasul, la natawaddau, kami tidak mengulangi wudu, kami tidak akan melakukan wudu min mautiin, dari karena menginjak sesuatu. Menginjak kotoran itu tidak menyebabkan batal wudu. Wala nakufu sya'ran, kami tidak akan mengikat rambut. Kami tidak akan mengikat rambut, artinya dilarang solat mengikat rambut. Sebagian ulama mengatakan untuk laki-laki dan perempuan, sebagian lagi mengatakan hanya untuk laki-laki saja. Perempuan boleh menyanggul atau mengikat rambutnya sebelum sholat. Wala thawban, kami juga tidak menyingsingkan baju, kami juga tidak melipat pakaian. Nah, lengan baju, lengan kaki celana, lengan kaki celana sama lengan baju. Sampai-sampai ada jamaah yang bertanya, bagaimana sarung bagian atasnya? Kan kita lipat itu. Kalau itu enggak dilipat, turunlah sarungnya ke bawah. Jadi yang dimaksud itu bukan bagian atas, tapi bagian ujung, bagian bawah. Nah, kalau sekiranya celana ada model simple dalam kehidupan orang-orang yang tidak tahu cinta dunia itu, kalau dia isbal, dia tinggal gulung bagian atas sana, pakai sarung. Ada yang buat kayak gitu. Nah, biasanya dalam dunia kezuhudan itu biasa. Nggak perlu ribet-ribet ya. Orang kan mikirnya motong di bawah kalau terulur celananya. Dia nggak, dia simpel aja, gulung aja di atas, dibiarkan dia kayak sarung. Nah, itu hukumnya tidaklah makruh. Yang makruh itu bagian ujung. Babu mayyuhditsu fi shalah, bab orang yang berhadas sedang melakukan solat. Wabil qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Jarir ibnu Abdul Hamid an Asim al-Ahwal an Isa ibn Hittan an Muslim bin Sallam an Ali bin Talib bin Tulqin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa'adukum fi shalah falyansarif falyatawadda wal yu'id as-salata.
Idza fasa, apabila mengeluarkan kentut tanpa suara, artinya fasa. Iya. Nah, kalau berwarna kentutnya namanya ungu. Idza fasa ahadukum, apabila mengeluarkan kentut tanpa suara oleh salah seorang kalian. Kalau tanpa suara saja, apalagi bersuara. Biar itu secara lughah. Untuk umum terjemahannya, apabila kentut oleh salah seorang kalian dalam solat, falyansarif, hendaklah dia keluar. Nah, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Wal yu'idis salat, hendaklah dia mengulangi salat. Hendaklah mengulangi salat. Ini dalil menunjukkan kentut membatalkan wudu. Dan mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, kalau batal salat di pertengahan wajib berulang dari awal. Wajib diulang dari awal. Tapi ada mazhab mengatakan boleh disambung. Nah, batal di rakaat kedua, sambung rakaat kedua. Enggak perlu diulang dari awal. Itu khilafiyah, pendapat yang kuat ulang dari awal. Yang mengatakan tidak wajib diulang dari awal itu juga banyak syaratnya. Pertama, tempat wuduknya harus di depan. Nah, harus di depan mihrab. Artinya dia jalan wuduk, kemudian dia balik lagi. Proses dia berwuduk itu tidaklah lama. Yang kedua, tidaklah jauh. Yang ketiga, tidak berputar di arah kiblat. Dengan banyak syarat dan ketentuan, maka boleh disambung solatnya. Itu pun qaul dhaif. Kalaupun itu diketahui oleh masyarakat, tidak bisa juga diamalkan. Karena enggak ada orang buat tempat wuduk di depan tempat solat. Nah, harusnya masjid dan mushola itu ada, masjid jami itu di sebelah kiri disediakan kamar bagi imam dan khatib. Di sana ada WC-nya, di sana ada tempat wuduknya. Nah, supaya memudahkan, kalau ada khatib yang batal wuduk, dia bisa berwuduk langsung, kemudian tidak ngimamin solat dalam keadaan tidak berwuduk. Babun fil madhi, bab tentang madhi. Nah, di kalangan dari laki-laki ada 3 jenis air yang keluar, sebagaimana pada wanita ada 3 jenis darah: haid, nifas, istihadah. Haid, nifas, istihadah, atau haid, nifas, wilada. Kemudian pada laki-laki ada namanya madhi, ada namanya mani, ada namanya wadi. Madhi itu adalah air yang keluar ketika seseorang naik syahwat setengah perjalanan. Intisar ghairu tamam, ereksi yang tidak sempurna, itu akan menyebabkan keluar madhi. Sementara mani setelah ereksi yang total, yang telah sempurna. Kemudian wadi, air yang keluar setelah buang air kecil. Ada air kental yang keluar setelah buang air kecil, disebabkan karena terlalu banyak berfikir atau terlalu keras bekerja. 2 faktor. Nah, madhi najis, wadi najis, mani khilaf. Ulama Syafi'i katakan suci. Nah, وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء ابن حميد الحذاء عن ركين ابن ربيع. Mana Rakin pula? Rakin? Rakin. Hah? Ani Rakin. Rakin. Nah, terus Rakin ibn Rabi' an Husain ibn Qabisah an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kuntu adalah aku seseorang rajulan madza'an, laki-laki yang sering keluar madhi. Faja'atu aqtasilu,
maka jadilah aku mandi. Keluar mazi, mandi lagi, keluar mazi, mandi lagi, keluar mazi, mandi lagi, hatta tasyaqqa zahri, retak-retak punggungku. Bukan telapak kaki yang retak-retak, punggung retak-retak karena musim dingin. Fa zakartu dzalika lin nabi, maka aku ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au dzukira lahu, atau diceritakan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi lewat sahabat Sayyidina Ali. Ditanya, Sayyidina Ali malu bertanya kepada Rasul. Kenapa? Karena saya adalah menantu Nabi. Pembicaraan pun soal mazi, ini berbahaya, enggak cocok menantu bertanya sama mertua soal mazi. Nah, nanti kebongkar pula rahasia menantu. Pak mertua ketawa menantunya ini tegangan tinggi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'al, jangan kamu lakukan, jangan kamu lakukan mandi lagi wahai Ali. Idza ra'aital madhiya, apabila kamu melihat madhi, fagsil zakarak, cucilah zakarmu. Kan enggak enak tuh ngomong mertua menantu, cuci zakarmu. Nah, cucilah zakarmu. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah, berwuduklah kamu akan wudukmu untuk salat. Fa idza fadaqtal ma'a, apabila kamu mendafakkan air, fadaqta, nah mudafaq, mendafaq atau mendafaq, memancarkan, memuncratkan air. Nah, ma'un dafiq, air yang muncrat-muncrat. Fagtasil, maka mandilah. Jadi fadaqta itu maknanya mengeluarkan air mani. Sifat air mani itu ada dafiq, mimma indafiq, airnya muncrat, bukan meleleh. Nah, kecuali orang keluar mani gara-gara pecah tulang sulbinya, gara-gara manjat kelapa atau main bola terlalu bersemangat, jatuh, pas jatuh di atas batu runcing, nah patah tulang sulbi, oh itu hilanglah nama dia sepanjang zaman. Air mani akan keluar terus, maka dia akan mandi setiap mau sholat. Maka hati-hati kalau main bola atau berlatih mancon, mancon, montai hadis. Wabina qala dathana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abi Nadri an Salman ibn Yasar. Salman ibn Yasar. Naam, Salman. Sahih. Sulaiman. An Sulaiman ibn Yasar Anil Miqdad ibn al-Aswad Annal Aliyya ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amarahu ay yas'ala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli idza dana min ahlihi fakharaja minhul madhiyu. Fakharaja minhul madhiyu, diriwayatkan daripada Sayyidina Miqdad bin Aswad. Ini sahabat yang menjadi pelopor atau wakil Sayyidina Ali untuk bertanya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an amarahu, itu memerintahkan ia Sayyidina Ali akannya Sayyidina Miqdad bin Aswad. Untuk apa diperintahkan? Ayyas'ala, supaya bahwa bertanya ia Sayyidina Miqdad lahu, untuknya Sayyidina Ali radhiyallahu an, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya anir rajul, tentang seseorang. Jangan disebutkan namanya. Ya Rasulullah, saya disuruh oleh Ali bertanya begini-begini. Itu sama aja deh, enggak. Secara tersamar, anir rajul, tentang seseorang, idza dana min ahlihi, apabila dia mendekat ke istrinya. Dana, apabila dia mendekat ke istrinya, fa kharja minhul madhiyu,
lalu keluar darinya oleh madhi. Madza alai, apakah sesuatu yang ada ia itu menjadi kewajibannya? Madza boleh dipisah, madza boleh langsung madza, apakah yang menjadi kewajibannya? Fa inna indi ibnatahu, maka sesungguhnya di sisiku putrinya Nabi, di sisiku anak perempuannya Rasul. Wa ana astahi, padahal saya malu, an as'alah, bahwa aku bertanya langsung kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disuruhlah orang lain. Qala, berkata Sayyidina Miqdad bin Aswad, fasa'altu, lalu langsung aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang demikian. Faqala, maka menjawab ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum, apabila mendapati oleh salah seorang kalian, dalika, akan demikian, mendapati maksudnya mengalami keluar madhi, falyamdah, maka hendaklah dia memercikkan air farjahu, ke farajnya, maksudnya dicuci. Wal yatawaddah, hendaklah dia berwudu, wudu ahli salat, wudunya untuk salat. Jadi keluar madhi tidak wajib mandi, hanya dicuci saja. Nah, ketika disebutkan mencuci faraj, maka semua yang terkena madhi juga wajib dicuci. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثييه. Fasalahu, ringkas cerita, bertanya akannya Nabi oleh Sayyidina Miqdad, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsil, hendaklah dia mencuci, zakarahu, akan zakarnya, wa untayaihi, dan dua untayannya. Nah, dua biji mangga yang salah dulu. Hadis. Wabillahi qad hadatsana Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi qala hadatsana abi an Hisham ibn Urwah an abihi an haditsin haddathahu an Ali bin Abi Thalib qala qultu lil Miqdad fa dzakara ma'nahu. Nah, hadis sama. Wabillahi qad hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail yani Ibrahim akhbarana Muhammad ibn Ishaq qala hadatsani Sa'id ibn Ubaid ibn Sabbaq an abihi an Sal ibn Hunayf qala kuntu alqa minal madhi shiddatan wa kuntu ukthiru minal iktisal fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Hunayf, diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Hunayf, ini sahabat kedua yang memiliki madhi, maksudnya yang sering keluar madhi. Qala, berkata ya Sayyidina Sahal, kuntu, adalah aku, alqa, aku mengalami, aku menemui, aku mengalami dari madhi syiddatan, akan bersangatan. Wa kuntu, adalah aku dulu, ukthiru, aku memperbanyak, minal iktisal, dari mandi. Fasa'altu, lalu aku bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal demikian. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yujzika min dzalika, hanya saja mencukupi akan kamu dari demikian keluar madhi oleh berwudu,
aku katakan, ya Rasulullah, fa kaifa, maka bagaimana, bima yusibu, dengan sesuatu yang mengenai ia akan pakaian aku darinya madhi. Nah, aku berwuduk tapi pakaian aku yang terkena madhi, bagaimana? Qala, berkata ya Nabi SAW, yakfika, cukup akanmu, bi an ta'khudha, dengan bahwa kamu ambil, kafan, akan segenggam, min ma'in, dari air, fatandaha, lalu kamu siramkan, kamu percikkan dengannya air segenggam, min thawbika, dari pakaianmu, haitsu tara, di mana engkau melihat, annahu, sesungguhnya madhi, asobahu, mengenai ia madhi akannya pakaian. Nah, hadis. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن أيوب بن خالد بن علاء بن الحارث عن هشام بن حكيم عن عمة عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجيب الغسل وعن الماء، يقول بعد الماء، فقال ذاك المذي، وكل فحل يمضي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ ووضوءك للصلاة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari, beliau mengatakan, sa'altu, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma yujibul ghusla, tentang apa saja yang mewajibkan ia akan mandi. Kemudian anil ma' yakunu ba'dal ma', tentang air yang ada ia keluar setelah air kencing. Anil ma'i, tentang air, yakunu, yang ada ia, ba'dal ma'i, setelah air kencing. Faqala, berkata ya Nabi, itu air madhi. Jadi madhi itu bisa saja keluarnya juga setelah buang air kecil, maka Nabi katakan itu madhi. Wa kullu fahlin yamzi, maka setiap laki-laki yang keluar madhi, maka setiap laki-laki yang keluar madhi, fatausilu, maka engkau cuci, min zalika, dari demikian madhi, farjaka, farajmu, unsaika, dua testismu, wa tawadda, dan engkau berwudu, wudu akali sholat, wudukmu untuk sholat, artinya seperti wuduk sholat. Nah, hadis. وبه قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا الحيثم بن حميد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن هشام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث. Wasaqal hadis, diriwayatkan daripada Haram bin Hakim dari paman beliau, sesungguhnya paman pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu li min imraati wa huwa haid, apa yang halal bagi aku dari istriku ketika dia sedang berhaid, padahal dia sedang berhaid. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ma fawqal izar, bagimu anggota tubuh di atas sarung. Di atas sarung mafhumnya di bawah lutut, di atas pusar. Wa zakara, dan menyebutkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muakalatal haid aidan, makan bersama wanita berhaid juga.
Jadi enggak ada masalah makan bersama di wanita berhaid. Seperti kata Sayyidah Aisyah, ketika saya minum di satu wadah, maka Nabi minum di tempat saya meletakkan bibir, padahal saya waktu itu sedang berhaid. Wasaqal hadis, dan belum melanjutkan hadisnya seperti hadis yang ada di nomor awal, yaitu berbicara tentang madhi. Hadis. إليه قال حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثني بقية بن الوليد عن سعد الأبطحي وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي قال هشام هو ابن قرط أمير حمصة عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يحل للرجل من امرأتي وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. Nah, wa ta'affufu an dzalika afdal. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ma yahillu lirajul, apakah sesuatu yang halal bagi laki-laki, mimra'atihi, dari istrinya ketika dia istri sedang berhaid. Qala, berkata ya Nabi, ma faqal izar, yang ada di atas sarung. Wa ta'affuf an dzalika afdalu, menjaga diri dari demikian itu lebih bagus. Menjaga diri dari demikian itu lebih bagus. Babun fil iksal, bab tentang iksal. Iksal, apa iksal? Qala al-Jauhari aksalu rajul fil jima'. Qala al-Imam Jauhari aksala rajulu fil jima' idza khalata ahlahu wa lam yunzil. Qala fi nihaya aksala idza jama'a. Jadi bab tentang jima'. Nah, bab tentang jima' hadis. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وحويد قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعد من أرض أن سهل بن سعيد الساعدي أخبره أن أبي ابن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. Nah, wana an dzalik. Jadi iksal maknanya adalah jima yang tidak sampai keluar mani. Nah, itu iksal, jima yang tidak sampai keluar mani. Sesungguhnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab akhbarahu, telah menceritakan kepada tabi'in, yaitu Sayyidina Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama ju'ila dzalika, hanya saja dijadikan demikian. Demikian apa? Tidak mandi karena jima yang tidak keluar mani. Ini merujuk kepada hadis yang berbunyi innamal ma'u minal ma'i. Innamal ma'u minal ma'i, hanya saja air, artinya wajib mandi, minal ma'i, dari karena air, yaitu air mani. Wajib mandi kalau keluar mani, artinya kalau jima dan tidak sampai keluar mani, maka dia tidak wajib mandi. Nah, ketika itu ditanyakan pada Sayyidina Rasul, apa sabda Nabi? Ju'ila dzalik, dijadikan hal demikian, tidak wajib mandi kalau jima sampai tidak keluar mani, rukhsatan linnas, sebagai keringanan hukum, sebagai keringanan hukum bagi manusia di awal-awal Islam. Kenapa diringankan hukum? Liqillatis thiyab, karena sedikitnya pakaian waktu itu. Summa amara, kemudian memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghusli, dengan mandi. Kalaupun tidak keluar mandi, kalau sudah jima wajib mandi.
Maka keluarlah hadis idzal taqal khitanani wajibal ghusl. Apabila bertemu dua khitan wajib hukumnya mandi. Wa naha anin dzalik, melarang ia Nabi dari demikian, meninggalkan mandi karena jima tanpa keluar mani. Hadis. قال حدثنا بشير الحلابي عن محمد بن غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعيد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. Dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sesungguhnya fatwa allati kanu, fatwa yang adalah mereka yaftuna, mereka memfatwakan. Apa fatwa mereka? Annal ma'a minal ma', sesungguhnya air yaitu wajib mandi, minal ma'i, dari karena air yaitu keluar mani. Kanat, itu ada ia fatwa, rukhsatan, sebuah keringanan, rakhasaha, yang memberikan keringanan akannya oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi bad'il Islam, di permulaan Islam. Suma amara, kemudian memerintahkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bil iktisal, dengan mandi, ba'dahu, setelahnya fatwa tersebut. Hadis. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن شعبة عن قتادة بن حسان عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'ada, apabila telah duduk ia seseorang, di mana dia duduk, baina su'abiha, di antara cabang-cabangnya wanita yang empat. Su'abiha, cabangnya wanita yang empat, maksudnya dua kaki dan dua tangan. Walzaqal khitana bil khitan, dan dia telah mempertemukan khitan dengan khitan. Khitan adalah alat yang dikhitan dengan alat yang dikhitan, kedua-duanya dikhitan. Ini dalil khitan wanita itu wajib, karena Nabi katakan al-zaqal khitan bil khitan faqad wajabal wustu, maka sungguh wajiblah mandi. Nah, dipahami hukumnya Zahran. Hadis. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر عن ابن شهاب عن أبي سلامة عن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان أبي سلامة يفعل ذلك. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma', bermula air itu dari karena air, wajib mandi dari karena keluar mani. Adalah Sayyidatuna Abu Salamah pernah melakukan hal demikian, yaitu di awal-awal Islam. Babun fil junubi ya'udu, bab tentang orang berjunub yang kembali ia maksudnya kembali berjunub lagi, setelah junub kembali berjunub lagi, artinya berulang-ulang wata, berulang-ulang jima tanpa diselangi oleh mandi. Menit. Hadis. قال حدثنا مسدد بن مصر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الطويل
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam. ذات يوم على نسائه في غسل واحد. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam taufa berkeliling ia Nabi zata yaumin pada suatu hari ala nisaihi atas istri-istrinya Nabi. Nah, sebelum hadis dilanjutkan, ini bisa kita pahami ya berkunjung. Tapi ketika di ujung hadis fi ghuslin wahid pada sekali mandi, maka taufanya itu bukan taufa berkunjung, tapi dengan mana jima. Baginda Rasul menjima istrinya dalam satu hari, kemudian mandinya cuma sekali di terakhirnya saja. Itu menunjukkan ketika seseorang sudah junub, kemudian kalau dia mau jima lagi, dia tidak wajib mandi. Babul wudu'i liman arada ayyauda. Bab wudu, dianjurkan wudu bagi orang yang ingin kembali jima. Hadis وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر. Nah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam taufa berkeliling ia Nabi zata yaumin pada suatu hari ala nisaihi atas istri-istrinya Nabi. Yaktasilu mandi ia Nabi sallallahu alaihi wasallam inda hadihi wa inda hadihi, bersama si ini dan bersama si ini. Masuk di rumah si A, selesai jima mandi, datang ke rumah si B, jima lagi, mandi lagi, datang ke rumah si C, jima lagi, mandi lagi, sampai kepada rumah yang ke-9 atau rumah yang ke-8. Kenapa dikatakan rumah yang ke-8? Karena Sayyidatina Saudah binti Zam'ah itu pengen diceraikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Sayyidah Saudah binti Zam'ah? Ya Rasulullah, aku jangan diceraikan, aku bagikan jatah malamku ke Aisyah. Nah, jadi yatufu ala nisa'i bisa maknanya 9, bisa maknanya 8. Setiap jima mandi, setiap jima mandi. Aku katakan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abi Rafi'. Nah, apa kira-kira pandangan antum ketika Sayyidina Abi Rafi' bertanya kepada Rasul tentang hal itu? Kenapa Sayyidina Abi Rafi' bisa bertanya? Kenapa Sayyidina Abi Rafi' bisa bertanya? Karena hal itu nampak. Hal itu nampak jelas. Nampak jelas yang mengindikasikan Nabi jima mandi, Nabi jima mandi, Nabi jima mandi. Biasalah, seperti misalnya antum tidak pernah mendengar sejarah bahasanya Irfan itu mandi pagi. Ada sejarah dia mandi pagi itu, buang amis-amis pagi, contoh saja. Nah, ini pagi ini agak segar begitu deh, kenapa? Nah, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada bahasa Nabi mandi 7 kali dalam sehari, itu nggak ada riwayat. Nah, kalau kita bisa lah 4 kali kan? Itu berapa kali mandi sehari? Sekali 3 hari. Nah, jadi tidak ada riwayat Nabi mandi sehari itu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sekarang 7 kali. Kamu undang pertanyaan. Nah, aku katakan pada Nabi, ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahid. Kenapa engkau tidak menjadikannya itu mandi sekali saja? Kenapa enggak sekali saja wahai Rasul? Kenapa sampai kuyup 7 kali begitu? Qala, Nabi bersabda, hadza azka,
ini lebih bersih, wa atyab lebih harum, wa athhar lebih suci. Nah, maka istinbat para ulama, apabila seseorang ingin kembali jima, maka dianjurkan untuk mandi. Kalau tidak mandi, solusinya hadis di bawah. Nah, قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحوال عن أبي المتوكل عن أبي ساعد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. Idza ata apabila menggauli oleh salah seorang kalian ahlahu akan istrinya, summa badalahu kemudian terlintas di benaknya, bada nyata itu nampak di dalam kepala, maksudnya terlintas di dalam benaknya, ayyu awida supaya dia mengulanginya kembali, falyatawadda bainahuma hendaklah dia melakukan wudu antara keduanya, jima awal jima kedua, wuduan benar-benar berwudu, bukan hanya wudu dengan mana cuci muka, bukan wudu dengan mana cuci tangan, tapi wudu dengan yang sebenarnya. Babun fil junubi yanam, bab tentang orang junub yang tidur. Hadis Aslama al-Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar annahu qala dzakaru Umar bin Khattab li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-janabatu min al-laili faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa ghusl dzakarka thumma. Menyebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Sayyidina Umar tusibuhu menimpa akannya Sayyidina Umar oleh janabah minal lail di malam hari. Maka berkata kepadanya Sayyidina Umar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawadda, berwuduklah kamu, waghsil zakar, cucilah zakarmu, sumanam, kemudian tidurlah. Jadi kalau kita lihat daripada perjalanan hidup sahabat, berbicara tentang mandi, berbicara tentang junub, bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal seperti ini bukanlah dianggap perkara memalukan atau perkara, apalagi bilang perkara porno, apalagi dibilang kurang ajar dan sebagainya, bertanya hal-hal yang seperti ini. Nah, kadangkala yang terjadi di masyarakat Islam, apalagi yang anak-anaknya yang tidak belajar agama, itu anak wanita ketika dia tidak belajar agama di sekolah, siapa yang memberikan pemberitahuan tentang mengalami atau mengatasi haid kepada anak wanita itu? Dia belajar di mana? Adakah ibunya bercerita, nanti kalau kamu udah keluar darah, itu namanya darah haid, maka kamu nggak boleh sholat, kamu harus mandi, mandinya begini, masa haidnya sekian, kalau lebih harus begini. Ada bicara soal itu? Mungkin antum laki-laki kali. Nah, dianggap itu satu perkara yang memalukan atau satu perkara yang tidak pantas, yang layak dibicarakan di tengah-tengah keluarga. Nah, kalau demikian adanya, berarti sebahagian besar daripada wanita, kita tidak tahu di mana mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan agama menangani masalah haid. Kalau tidak ada bimbingan agamanya, berarti banyak yang sholatnya tidak sah, banyak mandi yang tidak sah, dan macam-macam. Lihat dalam kehidupan sahabat, dia bertanya, mandi ya Rasul, bagaimana dia mandi? Bagaimana dengan junub mau tidur? Bagaimana dengan junub mau makan? Bagaimana begini dan begitu? Bahkan karena Nabi SAW adalah syariah, orang yang ditugaskan untuk menyampaikan syariat kepada umat, bahkan perkara pribadi dalam keluarga beliau sekalipun,
itu bisa nampak kasat mata oleh sahabat. Nah, supaya sahabat itu mengundang pertanyaan dari sahabat sehingga hukum itu jelas. Kan aneh sekali kalau sampai ketahuan tofa ala nisa'i fi yaumin wahid fi ghuslin wahid. Kan aneh. Nah sekarang misalnya antum melihat kaum-kaum misalnya agak aneh penampilannya, ada apa ini, antum macam-macam, kan dia jawab begitu. Itu menunjukkan perkara yang memalukan. Tapi kalau untuk hukum syariat itu tidak ada bahasa malu, sesuai dengan pepatah Minang. Apa pepatah Minangnya, Yusuf? Apa Irfan? Malu bertanya sesuai jangan. Masya Allah. Nah, adat basi sampiang, syarat bati lanjang. Nah, kalau adat pakai kesopanan, sindir menyindir. Kalau agama buka kulit tanpa isi, nggak ada pakai bahasa isyarat. Hadis bab junub yakul. Nah, ini orang junub bagaimana cara makannya? Ini hadatsana Musaddad Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junuban tawadda'a wudu'ahu lis-salati. Nah, sesungguhnya Nabi SAW karena ada ya Nabi idza arada, apabila ingin ia Nabi ayyanama untuk tidur, pada dia Nabi berjunub, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, berwudu ia Nabi akan wudunya untuk salat. Hadis Ini qala hadatsana Muhammad bin Sabbah al-Bazzar qala hadatsana Ibnu Mubarak an Yunus an-Zuhri isnadi wa ma'nahu zada wa idza arada an yaqula wa junuban wa sala yadayhi. Qala Abu Daud wa rawahu Ibnu Wahb an Yunus faja'ala qissata raqi qaula masyata maqsuran. Dari Imam Zuhri dengan sanadnya, wa idza arada zada menambah ia. Imam Zuhri dengan sanadnya menambah hadis di atas. Idza arada ayyanama wa junub ataddu lis-shalah, idza arada ayakula, apabila Nabi ingin makan, wa huwa junub, Nabi berjunub, wa salayadi, Nabi mencuci kedua tangannya. Wallahu a'lam.